kitab Maqasidus Shaum lil Imam Al-Izz Ibn Abi Salam, sampai kepada Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6, fil i'tikaf wal jud, berkaitan dengan i'tikaf, begitupun juga dengan al-jud, kedermawanan, wa qiraatil Qur'an fi Ramadan, begitupun dianjurkannya banyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Qala Allah Ta'ala wa tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Wa qala ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. I'tikaf itu disebutkan di sini ziyaratullahi fi baitin min buyutihi wal inqita' ilaihi fi wa haqqul mazur an yukrama zairahu. Jadi i'tikaf itu kita datang menziarahi Allah di rumahnya, yaitu di masjid, dan hanya untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutus semua urusan dunia, memutus semua urusan-urusan yang terkait dengan dunia, termasuk gak bawa handphone. Wa haqqul al-mazur ayyukrama zairahu. Itu sahibul bait yang diziarahi itu memiliki kewajiban untuk memuliakan para peziarahnya, para tetamunya. Jadi orang yang datang berziarah, beriktikaf di masjid, maka tentunya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baitun min buyutillah. Tapi tentunya dengan akhlak, dengan adab, dengan akhlak dan adab-adab. Misalnya tidak ngobrol, itu tadi memutus urusan dunia semuanya. Jadi di masjid hanya untuk i'tikaf, hanya untuk ibadah. Nah, selain ibadah, mau tahu doanya Nabi SAW, apalagi sampai berdagang. Nah, sekarang berdagang, kita gak perlu dua orang bertemu. Ini saya jual ini, kamu saya beli. Gak perlu begitu. Kita lihat HP, buka Shopee, buka Tokopedia, buka macam-macam, itu belanja. Nah, kita lakukan di masjid, nah, sama kita berbelanja di masjid. Begitu. Belanja online tersendiri itu masih masih diikhtilafkan oleh ulamanya, apakah itu dianggap benar atau dianggap salah. Tapi seandainya pun salah, tidak menjadikan jual belinya itu menjadi haram, jadi barangnya haram, enggak. Tetap meskipun itu tidak sah dalam jual belinya, hanya fasidah, tidak sah aja segala macamnya. Walhasil, nah, kalau kita belanja online di masjid, sama kita jual beli di masjid. Nah, jual beli di masjid, Nabi SAW doain semoga Allah tidak kasih keuntungan, semoga rugi dalam perdagangannya. Bahkan ngumumin kunci hilang, nah, di masjid juga nggak boleh tuh. Nabi bilang semoga hilang barang yang dia cari. Sudah didoain kalau ada yang bikin pengumuman di masjid. Kalau bikin pengumuman anak hilang, bagaimana itu di masjid? Biar hilang tuh anaknya. Hasil masjid jangan dipakai buat urusan dunia. Kalau disebutkan juga bicara aja kita ngobrol urusan dunia, ini bukan ngobrol dosa, ngomong bukan urusan akhirat. Ngobrol biasa, bukan ngobrol dosa. Ini ngobrol biasa aja bisa bikin pendek umur, terkikis pahala sedikit demi sedikit ketika dia bicara di masjid. Begitu. Jadi masjid ini memang hanya untuk ibadah. Yang
yang dituntut oleh kita, dituntut oleh Allah kepada kita adalah memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, bukan hidup di masjid. Jadi menghidupkan masjidnya dihidupkan, diramaikan. Bagus. Ini tanda orang beriman menghidupkan masjid. Tapi bukan hidup di masjid. Kalau hidup di masjid beda lagi. Begitu. Sama begitu pun musola. Meramaikan musola bagus cakep. Tapi jangan hidup di musola. Begitu. Tetap harus dijaga kebersihannya, harus dijaga. Kita nggak boleh ngotorin masjid, ngotorin musola. Itu kalau kita ngotorin masjid, ngotorin musola, selama itu kotoran belum kita angkat, itu dosanya kita terus ngalir. Misalnya buang ludah atau buang kotoran apapun, sampah, permen sekecil apapun, itu jangan sampai mengotori masjid. Jadi ngomong sembarangan nggak boleh. Buang sampah sembarangan nggak boleh. Melakukan hal-hal yang urusan dunia nggak boleh. Apalagi ngomongin orang di masjid. Niat banget nih orang datang masjid mau ngomongin orang. Begitu. Bisa jadi tanpa bersuara dia udah ngomongin orang. Sekarang dia duduk di masjid niat i'tikaf tapi buka handphone. Di handphonenya dia buka status orang, dia baca ada orang lagi ngomongin orang lain, dia baca. Sama dia ikut serta dosanya juga. Atau dia nonton videonya lagi ngomongin orang, sama dia juga berdosa juga. Atau bahkan dia yang menulis tulisan ngomongin orang lain di dalam grup atau di dalam chatannya dia dengan seseorang, itu juga ngomongin orang juga. Begitu. Hasil kalau emang niat mau i'tikaf jangan bawa handphone. Jangan bawa handphone, bawa Quran aja. Karena gangguan berat. Wah, ini Al-Quran saya ada di handphone. Pasti buka sosmednya. Pasti buka yang lain-lainnya. Minimal baca chatan. Bales chatan orang. Balas chatan orang kan ngobrol juga di masjid. Nah gitu. Ngobrol yang gak penting. Ngobrol yang bukan hajat. Bukan urusan akhirat. Nah ini berbahaya kalau di masjid. Kecuali ada urusan ditanya sama orang di mana kamar mandinya. Oh kamar mandinya ada di sebelah situ. Itu gak masalah. Namanya hajat. Tapi kalau ngobrol ngalur ngidul cuma pindah tempat aja dari tongkrongannya ke masjid, begitu. Hasil harus juga dijaga akhlaknya, harus juga dijaga adab-adabnya di dalam masjid. Karena masjid ini adalah tempat yang sakral, tempat yang mulia, tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi ini masjid. I'tikaf di masjid ini dianjurkan oleh agama, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bilang, annahu qala man ghada ila masjid aw raha a'adallahu lahu nuzulan fil jannah. Orang yang berangkat ke masjid, orang yang pulang dari masjid, Allah siapkan istana di surga. Begitu. Wal mustahab ayya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan li talabi Lailatul Qadar. Yang lebih dianjurkan lagi itu i'tikafnya adalah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Untuk mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Lianna akhiru mastaqar alaihi i'tikaf Rasulullah SAW, karena pengakuan terakhir Nabi SAW yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah adalah Nabi SAW i'tikaf di masjidnya banyak. I'tikaf di masjidnya itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai meninggalnya Nabi Muhammad, di 10 hari terakhir Nabi lebih banyak di masjid daripada di rumah. Baru diajak istri-istrinya, baru diajak keluarganya Nabi SAW ke masjid juga. Makanya Nabi SAW riwayat daripada Sayyidah Aisyah, Nabi idza dakhala al-'ashr ahya laila wa aiqadha ahla wa wajadda wa shadda mizara. Nabi kalau udah masuk 10 hari terakhir, Nabi bangun malamnya lebih malam lagi. Kita anggap biasa bangun jam 2, ini bangunnya jam 1 atau jam 12.
begitu. Terus berangkat ke masjid. Habis itu apa? Bangunin keluarganya, enggak sendirian, diajak keluarganya. Jadi keluarganya juga diajak. Bangunin bangunin sahur, bangunin tahajud. Bangunin tahajud. Ini bangunin tahajud apa namanya kebiasaan yang bagus. Apa namanya? Sebab dia menjadi penyebab orang bisa ibadah. Begitu. Apalagi di bulan Ramadan sih udah sesuatu yang lumrah. Apa namanya? Jadi kayak budaya atau adatnya kita orang Islam. Kalau bulan Ramadan adalah pasti setiap malam ada aja tuh yang bangunin sahur. Ada anak-anak muda dia pada gonjreng-gonjreng bawa gendang macam-macam dah. Ada yang bawa gendang, ada yang bawa panci, ada yang bawa kompor enggak. Macam-macam dia pukul-pukulin. Ada yang bawa apa namanya botol plastik dipukul-pukul, botol beling dipukul-pukul. Gunanya mereka pengen ikut andil dalam kebaikan, membangunkan orang sahur. Bukan hanya itu kan, orang bangun gak mungkin sahur doang, sekalian tahajud, sekalian apa namanya ibadah malam, sehingga nggak terlambat. Bangun tahajudnya nggak terlambat. Dan ini adalah suatu kebaikan, bukan hal yang negatif. Jadi hal yang demikian bukan hal yang negatif. Mungkin kalau di selain bulan Ramadan dianggapnya negatif, padahal nggak negatif juga. Karena sebagian kampung tuh ada setiap malamnya ada yang bagian tugasnya bangunin malam jam 3 anak nggak apa namanya nggak sahur. Jadi hari biasa dia bangunnya jam 3 atau setengah 4 berisik di jalanan agar orang-orang kampungnya bisa bangun, ada kesempatan tahajud dan nggak dianggap mengganggu, bukan dianggap mengganggu dan tidak dianggap meresahkan. Jadi apa namanya hal yang demikian tuh seharusnya dilestarikan, harusnya dilestarikan. Karena apalagi bangunin sahur yang adanya cuma bulan puasa doang. Kita kadang-kadang kangen pengen dengar orang bangunin sahur berisik-berisik malam-malam. Kita apa namanya rindu akan itu karena nuansa Ramadan berasa. Nanti habis lebaran kita bakal rindu tuh suara orang bangunin malam, bangun sahur, kita bakal kangen, kita bakal rindu. Nah kalau hal yang demikian udah nggak ada di bulan Ramadan, nggak ada, kita bakal rindu, bakal kangen. Allah kagak ada lagi yang bangun. Bulan puasa juga nggak ada yang bangunin. Jadi apa yang mau dikangenin di bulan Ramadan begitu. Seperti halnya zaman dulu ada petasan, meskipun itu nggak bagus, tapi kita kadang-kadang suka nggak kerasa, oh ini bulan Ramadan ya. Biasanya bulan Ramadan banyak orang main petasan. Dan diam-diam duduk. Biasanya orang kalau bulan puasa zaman dulu pada main petasan, terus kita selalu dengar petasannya adanya cuma di bulan Ramadan. Jadi kalau udah dengar bulan petasan, oh berarti ini bulan Ramadan. Boleh jadi awal-awal kita marah, kita kesel karena terganggu, tapi lama-lama biasa. Ya namanya bulan puasa, biarin deh orang main petasan. Yang meledak di tangan, yang meledak macam-macam deh tuh ceritanya zaman dulu. Orang-orang, sekarang udah nggak ada. Sekarang nggak ada yang begitu. Ada juga yang ngomong apa namanya kangen nih kalau zaman dulu bulan puasa ada petasannya, padahal dulu dicela, tapi sekarang dikangenin, kangen coba ada petasan. Jadi perasa bulan Ramadannya ada berasa. Anak-anak kecil rame di musola pada berisik begitu, pada main sarung. Itu udah tanda bulan puasa, main perang-perangan sarung begitu. Cuman sekarang kebablasan, bukan perang sarung, perang golok. Gitu. Perang sarungnya di musola, di luar di golok gitu. Begitu. Alhasil kebiasaan yang semacam itu seharusnya dilestarikan. Itu ada di masjid di mana itu? Apa di Suriah, apa di Mesir begitu. Ada di masjid. Jadi imam masjidnya
selesai sholat tuh anak-anak kecil diajak main-main lari-larian di dalam masjid. Di masjid yang lainnya diajak main bola di dalam masjid, dia main bola plastik, main tenang-tenangan, main kejar-kejaran tuh anak-anak kecil pada main di dalam masjid selesai sholat. Selesai sholat, nunggu sholat selanjutnya dia main di situ. Ditanya tujuannya apa? Tujuannya nih anak-anak kecil biar akrab sama masjid. Biar akrab sama masjid, biar gak angker masjidnya. Biar gak angker. Kalau dia main ke musola, main ke masjid, sholat tarawih, setiap sholat tarawih dijewerin mulu. Disambit pakai kipas. Dulu kan ada kipas yang begini tuh. Disambit pakai kipas. Berisik dikit sampai akhirnya dia nggak ada di musola. Bilang sama emaknya berangkat mau ke musola, adanya di luar beli sate kikil yang bumbunya kecap doang. Kalau dimakan masih ada bulunya tuh. Begitu. Kalau sekarang mah Jember, dulu masih kecil kita beli juga dimakan tuh. Sekarang nggak ada lagi tuh tukang sate kikil, pada kemana tuh yang jualan tuh. Sekalipun ada sekarang, kalaupun ada tukang sate jadi-jadian, Intel. Begitu. Hasil yang begitu-begitu udah nggak ada tuh. Jadi biarin deh, kalau anak kecil berisik ya biasa, namanya anak kecil. Yang repot anak gede yang berisik. Datang ke masjid, ke musola, anak gede yang berisik. Begitu. Jadi yang kayak begitu-begitu tuh anak kecil jadi akrab sama musola. Nanti kalau dia gede, dia datang ke musola, ini dulu saya masih kecil duduknya di sebelah sini. Dulu saya duduknya di sini. Tiap hari saya rajin duduk sini. Duduk doang, nggak sholat. Sholat tarawih nggak, duduk doang di situ. Tapi dia ingat, dia akrab. Dia bakalan ada keterikatan antara dia dengan musolahnya, keterikatan dia dengan masjidnya. Begitu. Jadi i'tikaf juga harus dengan adab, harus dengan tata krama yang baik, yang benar. Begitu. Biar i'tikafnya mendatangkan pahala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahid fil 'ashri awakhir ma la yastahid fi ghairihi. Itu Nabi kalau udah 10 hari terakhir sungguh-sungguh dalam ibadahnya melebihi dari hari-hari sebelumnya. Nabi hari-harinya aja udah ibadah doang. 10 hari terakhir lebih fokus lagi dalam beribadahnya. Syadda mizarahu, mengencangkan tali sarungnya. Sarungnya dikencangkan, artinya apa? Makin giat lagi, makin semangat lagi, makin fokus lagi ibadah. Mana yang kedua, makin kinayah bahwasanya itu Nabi gak ada istilahnya sama keluarga tuh agak berkurang sedikit, berkurang hubungannya, berkurang sedikit karena fokus ibadah. Ini adalah semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Wa yustahabbul iktsaru min tilawatil Quran, dan dianjurkan juga memperbanyak baca Al-Quran. Wa minal jud, termasuk juga dermawan, wal ifdal, saling memberi. Fi hadza syahr lil mu'takif wa ghairihi. Nah, ini dianjurkan bagi yang i'tikaf ataupun bagi yang enggak i'tikaf. Jadi memberi infak, memberi sedekah, banyak Quran, baca Quran bagi yang i'tikaf atau yang enggak i'tikaf. Itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Nabi itu memuncak ketika berada di bulan Ramadan. Itu udah paling maksimalnya dermawan Nabi SAW. Itu di luar Ramadan aja Nabi SAW yu'ti kullama sa'al. Nabi SAW selalu memberi kepada orang yang meminta.
nggak pernah nolak permintaan tuh Nabi Muhammad SAW. Itu pernah Nabi SAW sedang melihat kambing-kambing beliau yang ada di antara dua gunung, lembah. Itu lembah yang begitu luas, isinya kambing-kambingnya Nabi SAW. Akhirnya kedatangan namanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Dia punya kampung agak jauh, bukan tinggal dekat sama Nabi SAW. Kemudian dia melihat itu kambing, merasa itu kambing zen. Itu kambing banyak, dia lihat heran, takjub. Akhirnya Nabi SAW ditawari, emang kamu merasa heran dengan kambing itu? Kamu merasa heran dengan kambing-kambing yang banyak itu? Kalau gitu ambil semuanya. Diberikan itu kambing kepada Safwan ibn Umayyah, semuanya dikasih, sehingga dia itu sambil bawa itu kambing pulang ke kampungnya, dia panggil orang-orang kampungnya semuanya, dia bilang, wahai kaumku, aslimu, masuk Islam kalian semuanya. Fa inna Muhammadan yu'ti syai'an man la yakhshal faqr. Nabi itu Muhammad kalau ngasih itu kayak orang gak ketakutan miskin. Ngasihnya gak ketakutan kehabisan. Kalau ngasih gak hitung-hitungan. Kalau ngasih gak takut habis hartanya. Dikasih semuanya ini kambing. Begitu karamnya, baiknya, kedermawannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di luar bulan suci Ramadan. Ini karamnya, kemuliaannya, kedermawannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa tiru daripada sifat-sifatnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, ibadah-ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillah.